Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Lisa, biasa dipanggil Satya. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 9 kelas A dari kelompok 2 dengan nomor absen 12. Adapun di video ini saya akan menyampaikan sebuah rancangan aktualisasi guna sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pelatihan dasar CPNS golongan 3 yang diselenggarakan oleh PPSDM Regional Bukit Tinggi. Adapun judul rancangan aktualisasi yang saya ajukan adalah optimalisasi layanan bimbingan karir selama pembelajaran jarak jauh dengan pemanfaatan aplikasi APG Aku Pintar Guru bagi siswa kelas 9 di SMP Negeri 23 Pekanbaru. Adapun yang menjadi latar belakang saya mengambil judul ini adalah yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui, wabah COVID-19 sedang menjamur di mana-mana, Pekanbaru, di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi di Pekanbaru, di tempat instansi saya bekerja, ada surat edaran bahwa siswa dilarang untuk hadir ke sekolah dikarenakan dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 ini. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, dibatasi siswa hadir tersebut. Siswa hadir dilarang. Kemudian membuat interaksi dengan siswa kepada guru terbatas. Salah satunya adalah siswa kelas 9. Sebagaimana yang kita ketahui, siswa kelas 9 ini membutuhkan bimbingan karir guna untuk melanjutkan studinya. Datanya tidak bisa diperoleh, kemudian juga tidak bisa melaksanakan tes. Guna tes ini biasanya dilaksanakan di sekolah, akhirnya menjadikan layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 23 Pekanbaru ini, khususnya bimbingan karir ini, menjadi kurang optimal. Kemudian, dari latar belakang tersebut dapat kita lihat atau kita tarik sebuah isu atau masalah, yaitu belum optimalnya pelaksanaan layanan bimbingan karir selama pembelajaran jarak jauh bagi siswa kelas 9 di SMP Negeri 23 Pekanbaru. Penyebab isu ini yaitu sulit melakukan tes pendukung tadi, karena dilarang ke sekolah kan, jadi sulit melakukan tes pendukung untuk layanan bimbingan karir itu sendiri. Kemudian gagasan ini adalah hal untuk mengatasi hal tersebut, isu tersebut, muncullah sebuah ide, yaitu memanfaatkan sebuah aplikasi online. Aplikasi apa yang bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut? Siswa tidak perlu hadir ke sekolah, cukup dari rumah. Maka setelah dicari-cari, ada sebuah aplikasi yang saya temui, yaitu APG Aku Pintar Guru. Aplikasi ini dilakukan secara online, bisa dilakukan dari rumah, itu di sana lengkap, bisa tes bakat, tes minat, dan tes segala macamnya. Jadi saya rasa pemanfaatan aplikasi APG Aku Pintar Guru dalam layanan bimbingan karir ini akan bisa digunakan untuk melaksanakan layanan bimbingan karir di sekolah, seperti itu. Kemudian adapun rancangan kegiatan yang akan saya lakukan untuk kegiatan aktualisasi ini, ada 9 kegiatan. 9 kegiatan tersebut terdapat beberapa tahap-tahap pula. Yang pertama, kegiatan yang akan saya laksanakan adalah pembuatan telaahan staf tentang pelaksanaan aktualisasi pengoptimalan layanan bimbingan karir dengan pemanfaatan aplikasi APG Aku Pintar Guru bagi siswa kelas 9 SMP Negeri 23 Pekanbaru. Adapun tahapan kegiatannya yaitu membuat draft konsep telaahan staf, mengetik dan memeriksa draft telaahan staf tersebut, kemudian menyampaikan atau mengonsultasikan telaahan staf kepada kepala sekolah, kemudian meminta persetujuan kepala sekolah terkait kegiatan yang akan saya laksanakan, kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan di sekolah. Adapun output yang didapat dari kegiatan-kegiatan ini, yang pertama tentu draft konsep yang saya buat, kemudian dokumentasi saya membuat telaahan staf tersebut sama draft telaahan stafnya, kemudian juga catatan konsultasi dengan kepala sekolah tadi, kemudian juga yang terakhir itu yang diperoleh adalah telaahan staf yang telah disetujui oleh kepala sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya pada kegiatan kedua
yaitu merumuskan layanan bimbingan karir dengan pemanfaatan aplikasi APG, aplikasi Aku Pintar Guru. Nah, kegiatan-kegiatannya yaitu mengumpulkan referensi tentang bimbingan karir dan aplikasi APG, Aku Pintar Guru. Yang kedua, membuat rencana kegiatan layanan. Yang ketiga, membuat alur atau prosedur layanan. Dan yang keempat, memberitahu jadwal diskusi kepada rekan kerja melalui aplikasi WA. Yang kelima, mendiskusikan tentang layanan dengan rekan kerja. Dan yang keenam, membuat laporan kesepakatan hasil diskusi. Nah, kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan yaitu dalam guna untuk mempersiapkan proses bimbingan karir dengan memanfaatkan aplikasi APG ini. Adapun outputnya nanti yang pertama tentu ada referensi-referensi tentang bimbingan karir dan tentang aplikasi APG itu sendiri. Kemudian rencana kegiatan layanan itu adalah RPL, salah satu berkas bimbingan konseling yang harus saya lengkapi. Jika guru mata pelajaran ada RPP, maka di dalam bimbingan dan konseling ada RPL, yaitu yang kedua ini rencana kegiatan yang telah tersusun. Kemudian nanti output yang ketiga itu ada printout atau prosedur kegiatannya, yang kemudian ada bukti-bukti chat atau diskusi saya kepada rekan kerja, itu dengan screenshot chat WA, kemudian catatan hasil diskusi dan laporan kesepakatan hasil diskusi tadi. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan yang ketiga, mempersiapkan penggunaan aplikasi APG itu sendiri. Untuk melaksanakan kegiatan bimbingan karir kan menggunakan aplikasi APG. Tentu aplikasi APG ini karena aplikasi baru, tentu harus dipersiapkan. Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan itu, yang pertama itu membuat rancangan panduan penggunaan aplikasi itu sendiri. Dikarenakan aplikasi baru belum banyak yang mengetahui, perlu adanya sebuah panduan penggunaan aplikasi, tata urutnya seperti apa. Jadi outputnya nanti berupa draft panduan penggunaan aplikasi APG. Yang kedua, mengetik panduan tersebut. Kegiatan yang kedua ini kenapa saya dilakukan, yaitu agar panduan tersebut tersusun rapi dan terstruktur. Diketik dengan rapi tentu mempermudah siswa atau rekan kerja untuk mempelajari penggunaan aplikasi APG ini. Kemudian yang ketiga, membuat ruang khusus bagi siswa kelas 9 SMP Negeri 23. Jadi nanti outputnya berupa ruangan khusus bagi siswa. Jadi nggak campur baur dengan orang-orang umum gitu. Sebenarnya ada ruangan khusus untuk anak-anak yang saya siapkan untuk menggunakan aplikasi APG ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tahapan keempat, yaitu menyiapkan sosialisasi layanan bimbingan karir dengan pemanfaatan aplikasi APG atau aplikasi Aku Pintar Guru tadi. Kegiatan-kegiatannya, yang pertama membuat rancangan sosialisasi, yang kedua membuat jadwal penyelenggaraan layanan untuk siswa, yang ketiga mendiskusikan dengan rekan guru bimbingan konseling tentang penyelenggaraan layanan melalui aplikasi WA. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan kepada siswa nanti apa-apa aja yang perlu disampaikan kepada siswa. Jadi saya siapkan dulu pra-sosialisasi, pra-penyampaian istilahnya seperti itu. Jadi apa aja kegiatan sosialisasi, rancangan-rancangannya, kegiatan-kegiatannya akan saya sampaikan. Kemudian jadwal penyelenggaraan layanannya itu prosedur-prosedurnya, jadwal kapan anak tersebut melaksanakan kegiatannya. Kemudian diskusi dengan rekan guru bimbingan konseling adalah sebagai guru baru, tentu saya harus banyak berdiskusi dengan rekan guru bimbingan konseling yang ada di sekolah yang lebih memahami tentang anak lebih banyak seperti itu. Kemudian outputnya itu berupa draft rancangan, jadwal, dan juga screenshot chat bukti-bukti saya berdiskusi dengan rekan kerja. Kemudian kegiatan yang kelima, yaitu melaksanakan sosialisasi layanan bimbingan karir dengan pemanfaatan aplikasi APG Aku Pintar Guru. Yang pertama itu menyampaikan informasi sosialisasi layanan kepada wali kelas melalui aplikasi WA, kemudian melakukan sosialisasi kepada siswa tentang layanan bimbingan karir dengan memanfaatkan aplikasi APG ini melalui aplikasi WA juga. Kenapa dilakukan lewat WA? Sebagaimana yang kita ketahui di awal tadi, ini suasana pandemi, tentu terbatas komunikasi kita dengan rekan kerja dan juga dengan siswa. Jadi segala sesuatunya harus memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satunya adalah WhatsApp, gitu, entah WhatsApp group, entah WhatsApp pribadi yang akan digunakan. Kemudian output dari kegiatan ini nanti adalah screenshot chat saya dengan siswa dan juga rekan kerja seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keenam,
melakukan tes dengan memanfaatkan aplikasi APG atau Aku Pintar Guru. Nah, di sini letak inti kegiatannya, yaitu tes. Nah, tes yang dilaksanakan dengan aplikasi. Jadi kita akan melihat apakah tes ini akan bisa dimanfaatkan nanti untuk bimbingan karir terhadap anak tersebut. Seperti itu, yang kegiatan-kegiatan dilaksanakan yaitu menyampaikan kepada siswa jadwalnya serta prosedurnya melalui aplikasi WA, kemudian memberikan akses aplikasi WA kepada siswa melalui WA juga, kemudian meminta siswa untuk mengisi tes sesuai instruksi. Ini lewat juga aplikasi WA. Kemudian setelah nanti ini kan meminta siswa untuk melakukan tes, itu berarti anak mengakses aplikasi di rumah melalui gadgetnya atau smartphone-nya masing-masing. Kemudian yang keempat yang perlu saya lakukan adalah mengakses dan menarik data yang diisi anak, karena ini kan berbasis aplikasi, jadi data yang diisi anak otomatis akan masuk ke saya sebagai tutor atau gurunya, seperti itu. Kemudian setelah saya akses tadi data, saya arsipkan, saya simpan datanya, dan yang terakhir yang kelima adalah menyerahkan hasil tes tersebut kepada siswa. Nah, ini juga melalui melalui chat WA. Adapun output dari kegiatan-kegiatan saya lakukan ini, yang pertama tentu screenshot chat bukti saya berkomunikasi dengan anak, mengarahkan, memberi jadwal, seperti itu, memberi instruksi dan segala macamnya. Kemudian juga ada foto dokumentasi anak sedang mengisi tes, ini bekerja sama dengan orang tua, nanti juga akan ada instruksi seperti itu kepada anak. Kemudian juga berkas hasil tes anak itu, apa yang telah diisi anak di aplikasi tadi kan bisa kita tarik datanya melalui aplikasi itu sendiri, seperti itu. Jadi itu berkas hasil tes itu yang menjadi output dari kegiatan ini. Kemudian juga bukti tanda terima hasil tes. Nah, saya akan menyerahkan hasil tes kepada anak. Tentu saya harus melakukan feedback untuk mengetahui apakah anak itu benar-benar melakukan tes. Kemudian nanti ada bukti berupa Google Form untuk lebih terorganisir lagi apa-apa yang udah saya lakukan, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu pada kegiatan ke-7, melaksanakan layanan bimbingan karir dengan memanfaatkan aplikasi APG. Setelah kegiatan inti dengan memanfaatkan aplikasi tadi, kegiatan inti yang kedua yaitu melaksanakan bimbingan karirnya. Kita ingin melihat apakah bisa dilaksanakan bimbingan karir seperti itu. Sukseskah bimbingan karir dengan hasil tes yang telah dilakukan lewat aplikasi APG ini? Tahap kegiatan yang dilaksanakan yang pertama yaitu menyediakan kartu bimbingan melalui Google Form, yang kedua menyampaikan kepada siswa proses layanannya, kemudian yang ketiga melakukan bimbingan karir dengan memanfaatkan hasil tes tersebut, dimulai dengan mengisi kartu di Google Form tersebut tadi. Adapun output dari kegiatan ini yaitu kartu bimbingan pada Google Form tadi kan jadi terisi. Guna kegiatan ini adalah untuk mendata anak-anak yang mengikuti kegiatan bimbingan karir tersebut. Screenshot chatnya, kemudian juga ada Google Form, kemudian bukti bimbingan yang saya lakukan lewat chat WA atau video call, segala macamnya bisa nanti di screenshot juga buktinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kegiatan yang ke-8 yaitu penilaian atau evaluasi layanan bimbingan karir dengan memanfaatkan aplikasi APG atau Aku Pintar Guru. Dalam bimbingan dan konseling, layanan apapun yang dilakukan harus dievaluasi dan dinilai. Kemudian, adapun kegiatan yang dilakukan yaitu angket kepuasan. Angket kepuasan layanan ini ada format khususnya. Nanti akan disalin kepada Google Form untuk siswa isi. Kemudian mengarahkan siswa yang dibimbing untuk mengisi angket tadi. Kemudian mengolah angket tersebut. Gunanya untuk kita lihat apakah ada manfaat dari kegiatan yang kita laksanakan, seperti itu. Adapun outputnya adalah angket kepuasan pelayanan pada Google Form yang sudah terisi tadi, bukti screenshot chat, dan hasil angket evaluasi yang akan kita jadikan acuan sebagai untuk pelaksanaan lanjutannya, seperti itu. Apa yang perlu diperbarui dan perlu diperbaiki. Yang terakhir adalah yang ke-9 yaitu melaporkan pelaksanaan layanan bimbingan karir dengan pemanfaatan aplikasi APG Aku Pintar Guru kepada atasan. Pelaporan ini yang pertama yaitu membuat dan mengetik laporan, kemudian juga melaporkan kepada atasan. Dalam bimbingan dan konseling juga wajib, mungkin tidak hanya bimbingan dan konseling, tapi
semua kegiatan wajib dilaporkan kepada atasan kita, yaitu draft konsep laporannya, kemudian juga laporan layanan yang disampaikan kepada atasan. Itu kegiatan-kegiatan yang akan saya laksanakan selama proses aktualisasi ini. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat manfaat bagi kita semua dan dapat terlaksana nantinya oleh diri saya sendiri secara baik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.